فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid 5 ini, yaitu masih membahas tentang tajuk bab yang ke-14, Al-Fahmi fil Ilm, yaitu pemahaman di dalam ilmu. Wa qala al-Allamah Zakaria Al-Ansari rahimahullah, yang dijuluki sebagai Syekhul Islam di Mesir di tahun itu ya, 926 Hijriah, murid dari Ibnu Hajar. Al-fahmu jaudatul dzihn. Pemahaman adalah bagusnya benak, bagusnya pikiran. Wa dzihn, dzihn sendiri apa? Indonesia bilang benak ya. Quwwatun yatasawwaru biha as-suwaru wal ma'ani. Suatu kekuatan yang dengan itulah bentuk-bentuk dan makna-makna itu akan tergambarkan. Dikatakan dzihn. Baik. Seperti misalkan ketika disebutkan sahab, apakah kita paham apa itu sahab? Tergambarkan dalam pikiran kita, yaitu awan begini-begini, bentuk begini-begini misalkan. Nah, itu dzihn. Faham adalah bagusnya dzihn. Kemudian wal ilm, sementara ilmu itu apa? Idrakus syai'. Idrakus syai' yaitu penangkapan terhadap sesuatu, kemampuan untuk menangkap atau mengetahui sesuatu. Fatariqatuhu lil fahmi sahihah. Salah. Iya, jazakallahu khairan. Fa dzarfiyatuhu lil fahmi sahihah. Tayyib, dzarfiyah yaitu penempatannya atau media dia. Media untuk pemahaman adalah benar. Jazakumullahu khairan. Li taghayyurihima, karena kedua-duanya itu berlainan. Ini terkait dengan apa ini? Al-fahmu fil ilm. Tayyib, yaitu bahwasanya ilmu sebagai dzaraf untuk faham. Bang, fil ilmi kan jar majrur. Mana dzarafnya? Ini beliau memakai thariqah mutaqaddimin. Ulama dulu menyamakan antara jar majrur dengan dzaraf. Nah, di sini ilm di sini sebagai dzaraf bagi faham. Ini Al-Ansari sedang menceritakan makna dari tajuk yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi ilmu sebagai dzaraf bagi faham. Tayyib. Sehingga tidak dikatakan ini antara mubtada dan khobarnya ini sama persis. Padahal tak boleh di dalam ilmu balaghah tafsirus syai' bi nafsih, menafsirkan sesuatu dengan dirinya sendiri. Kita katakan ini lain, antara faham dengan ilmu lain. Tayyib. Nah, ilmu di sini sekedar sebagai dzaraf, yaitu jar majrur dari faham. Maksudnya adalah Imam Bukhari ingin membahas tentang hakikat pemahaman di dalam ilmu. Baik. Menunjukkan ilmu dan pemahaman itu lain. Selesai dari Minhatul Bari. Kita lihat hadisnya, Al-Hadisus Samin was-Sab'un. Hadis yang ke-72, As-Sani was-Sab'un. Haddatsana Ali, haddatsana Sufyan, qala li Ibnu Abi Najih an Mujahid. Kata Mujahid, sahibtu bin Umar ilal Madinah. Saya pernah menemani Ibnu Umar menuju ke Madinah. Ibnu Umar kan tinggal di Madinah. Mungkin sedang safar kemana, ditemani sampai pulang. Falam asma'hu yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka namun saya tidak mendengar beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa hadisan wahida, kecuali satu hadis saja.
di dalam safar itu. Qal kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, kami pernah ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bi jummar. Kemudian didatangkan pada beliau jummar, yaitu jantung dari pohon kurma itu. Kemudian faqal inna minasyajari syajarah. Sesungguhnya ada sebatang pohon dari pepohonan yang ada, masaluha kamasalil muslim. Perumpamaannya adalah atau gambarannya adalah seperti perumpamaan muslim. Fa'aratu an aqul hiya nakhlah. Saya ingin mengatakan dia adalah kurma. Fa idza ana asgharul qaum. Ternyata saya adalah yang paling muda di situ. Fasakatu, maka saya diam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pohon kurma. Tayyib, ini semua telah kita lewati ya. Rijalu sanadin Ali huwa Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Ja'far As-Sa'di maulahum Al-Madini Al-Basri Sahibut Tasonif, pengarang kitab-kitab. Cuma hampir semua kitab beliau hilang ya, sudah dimakan oleh Aradah, yaitu apa? Oleh Dabatul Ard, oleh anai-anai. Padahal beliau punya kitab musnad besar sekali, tapi hilang. Nah, setelah beliau melihat balik dari safar, kitabnya mayoritas sudah jadi tanah. Beliau merasa lemah untuk mengulang kembali penulisan. Taib. Siqatun hafid mulaqabun bi hayatil wadi. Ya, ular lembah. Lima rifatihi bi ilalil hadis, karena pengetahuan beliau tentang penyakit-penyakit hadis. Kemudian Sufyan huwa Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah ibnu Abi Imran Maimun Al-Hilali Al-Kufi, sakana Makkah, tinggal di Makkah. Siqatun sabtun imam asbatun nasfi Amr bin Dinar, murid terbaik dari Amr bin Dinar. Wa huwa min atqa ya, ashabi Zuhri, termasuk sahabat Az-Zuhri, murid Zuhri yang paling bertakwa. Wa qala Syafi'i laula Malikun wa Sufyan la dhahaba ilmu minal Hijaz, la dhahaba ilmul Hijaz. Kalau bukan karena Malik dan Sufyan, niscaya ilmu Hijaz telah hilang, tentunya dengan seizin Allah Ta'ala. Kenapa? Karena persaingan di zaman itu luar biasa berat. Mayoritas kutub ilmu malah sudah pindah ke Kufah dan Basrah. Baik. Kemudian kamamar Robina fi asaril Humaidi tahta al-babir Robi, sebagaimana yang telah kita lewati dalam asar al-Humaidi. Humaidi adalah asbatun nasfi Sufyan bin Uyainah. Baik. Ya, kenapa berpindah Pak itu ke Kufah dan Basrah? Wallahu a'lam. Yaitu sejak pemerintahan pindah ke Irak, yaitu di masa Ali. Nah, kemudian di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah, pemerintah membuat apa? Ibu kota yang besar, ibu negara besar di Suraman Ro'a. Jadi betul-betul berpindah besar-besaran ke sana ilmu itu. Hatta dalam masalah qiraah jarang. Bukan jarang, dalam artian apa? Kebanyakan qiraah justru dari Irak. Walaupun ada juga Ibnu Katsir tentunya apa? Dari Hijaz. Tapi banyak sekali yang dari Irak. Lughah jelas yang terkenal yang memang Kufah dan itu ya, Basrah. Hadis terutama di zaman Sufyan Ats-Tsauri, betul-betul orang jadi lebih suka pergi ke Sufyan Ats-Tsauri daripada ke Hijaz. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan dahulunya orang-orang Irak menyerbu kita dengan pakaian, sekarang mereka menyerbu kita dengan Ats-Tsauri. Memang jadi persaingannya berat, persaingan dalam artian orang mau ke sana atau ke sana. Baik, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah tentunya di Hijaz dan di yaitu apa? Di Mekah Madinah masih ada bintangnya, biar paling tidaklah masih terkenal Mekah dan Madinah dengan adanya Imam Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik itu. Kemudian wa bin Abi Najih huwa Abu Yasar Abdullah bin Abi Najih Yasar As-Saqafi Al-Makki siqatun kasirul hadis. Kemudian Mujahid huwa Abdul Hajjaj Mujahid ibnu Jabir Al-Makki Al-Makhzumi siqatun imam Syekhul Qurra wal Mufassirin. Wa an Abani bin Shalih an Mujahid qala aradtul Qur'ana salasa aradat ala bin Abbas.
yaitu saya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas sebanyak 3 kali, yaitu 3 kali khatam. Aqifuhu inda kulli ayat. Saya menghentikan beliau di setiap ayat, yaitu untuk mempelajari tafsirnya. As'aluhu fima nazalat wa kaifa kanat. Saya bertanya pada beliau tentang apa ayat ini turun dan bagaimana ceritanya dan seterusnya. Wa an Salamah bin Kuhail ma ra'aitu ahadan arada bihadzal ilmi wajh Allah taala. Belum pernah saya melihat orang yang menginginkan wajah Allah taala dengan ilmu ini illa atau wa tawusan wa mujahid. Mungkin saking nampaknya keikhlasannya jelas, kita banyak sangka para salaf mereka ikhlas. Tayyib. Mata sanata mi'ah wa huwa ibnu salatin wa samanina sana. Wafat umur berapa ini? 83 tahun. Wa ibnu Umar radhiyallahu anhuma huwa Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma al-Qurashi al-Adawi al-Makki. Cuma kemudian hijrah. Tayyib. Bersama ayahnya. Kama marra bina anifan tahtal hadis al-hadi wasittin. Tayyib. Fasanad sahihun bila syak. Kemudian kita lihat syarahnya, syarhul hadis. Qaulu Mujahid, sahibtu bena Umar ilal Madinah. Saya menemani Ibnu Umar pergi ke Madinah. Yahtamilu annahu safara ma'ah. Ada kemungkinan beliau bersafar bersamanya min Makkah ilal Madinatin Nabawiyah, dari Makkah ke Madinah. Wa fihi mahabbatus salaf as-sayra ma'a syaikhihim. Salaf suka untuk berjalan bersama guru mereka, liyanalu minhu fawaid, untuk mendapat meraih dari mereka faidah-faidah, wa uluman, dan ilmu-ilmu, wa hikaman, dan hikmah-hikmah. Ya, kalau mampu makan bersama itu baik, akan diasah ilmu kita. Walaupun ya banyak yang takut, jelas kita ajak, janganlah nanti ditanya ilal, enggak apa, salah nggak akan kena marah, paling guru bebel-bebel, udah berapa tahun kamu kenapa tak paham ini, tapi nggak akan digigit. Tapi kita akan dapat ilmu banyak. Ya sabar, memang saya nggak akan diam kalau makan bersama, nggak akan diam, akan mengajak murojaah. Ini demi faedah untuk kita sendiri. Wa qala al-Allamatul Birmawi rahimahullah, ilal Madinah ay Thayyibah ma'ruf. Falam lil ahad, kota itu kota Madinah. Wa dhahir anna mabda'a suhbatihi iyyahu kana min Makkah. Yang nampak adalah awal persahabatan atau kebersamaannya dengan Ibnu Umar adalah dari Makkah, selesai dari Alami Us-Sabih. Wa qaulu Mujahid falam asma'hu yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mendengar beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa hadisan wahida, kecuali satu hadis. Hada yadullu ala tawaqqi ba'di sahabah radhiyallahu anhum at-tahdits. Ini menunjukkan kehati-hatiannya sebahagian sahabat radhiyallahu anhum di dalam menyampaikan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa indal hajah. Itu kalau kita artikan tawaqqi, berhati-hati. Kalau menjaga diri ya menjaga diri dari menyampaikan hadis kecuali ketika ada hajat. Awil luzum, atau memang ada kewajiban untuk menyampaikan hadis. Au ba'da tayaqquni, atau setelah dia yakin ini hadis yang benar. Wa nahwi dzalik, dan seperti itu. Wa yahtamilu aidan, ada juga kemungkinan annahu yuqallilu tahdits. Ibnu Umar menyedikitkan penyampaian hadis hinadzak, ketika itu. Likasratil mata'ib, karena banyaknya keletihan fi safarih, dalam safar beliau. Au li'adami su'ali an, atau karena tidak ditanya. Karena prakteknya Ibnu Umar termasuk salah satu dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu sahibtu bin Umar ilal Madinah fihi makana ba'du sahabati alaih, keadaan sebagian sahabat min tawakkil hadisi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka berjaga-jaga dari menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam illa indal hajah, kecuali ketika diperlukan. Khasyata ziyadati wan nuqsan, karena khawatir membuat tambahan atau melakukan pengurangan. Wa hadhihi kanat tariqat Ibnu Umar,
wa walidihi Umar. Ini adalah metodenya Ibnu Umar dan ayahnya yaitu Umar, wa jamaah dan sejumlah sahabat. Wa inna maka surat ahadits Ibnu Umar, hanya saja hadis Ibnu Umar banyak, ma'adzalik bersamaan dengan hati-hatinya beliau. Kenapa tetap banyak juga? Likasrati man kana yas'aluh, karena banyaknya orang yang bertanya pada beliau, wa yastaftih dan meminta fatwa pada beliau. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-allamah Zakaria al-Ansari rahimahullah, iqtasara 'alal wahidah li adami nasyatih, yaitu Ibnu Umar membatasi dalam perjalanan itu hanya satu hadis saja. Boleh jadi karena beliau tidak sedang giat, ya mungkin letih ya, safar zaman dulu lagi. Wali adami su'alih, atau karena tidak ada yang menanyai beliau. Wakil, ada yang mengatakan li annahu kana mustawfiyan lil hadis. Mustawfiyan, yaitu beliau mencari kepastian, istifa, mencari kepastian atau kelengkapan hadis. Jadi jika beliau merasa belum yakin hadis ini lengkap, beliau belum menyampaikan hadis. Ada yang mengatakan begitu, warudda, namun dibantah bi annahu kana minal muksirin. Beliau ini termasuk yang banyak menyampaikan hadis. Ya, ada beberapa kemungkinan seperti yang telah kita lewati. Selesai dari Minhatul Bari. Wa qaulu bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummar wa huwa qalbun nakhl, ya jantung dari pohon kurma. Au syahmun, sama syaham juga jantung. Baik, untuk bahasa kita. Wa qala al-alamatu al-Karmani rahimahullah bi jummar syahmun nakhil wa huwa alladhi yu'kalu minha, ya yang dimakan itu di bagian dalam, bagian paling atas itu dari pohon kurma atau batang kurma di dekat pojoknya, bukan pojok daun ya. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Allamatul Qastolani rahimahullah, siapa yang wafat lebih cepat? Qastolani 923. Oh, Zakaria 926. Baik. Bi jummar bi dhammil jim wa tasdidil mim wa huwa syahmun nakhil. Intinya sama. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajarah masaluha kamasalil muslim. Siyaqut ta'ajjub. Pola ini adalah pola kekaguman. Ada sebatang pohon yang bagus, perumpamaannya seperti muslim, yaitu kagum dengan pohon yang seperti ini. Sifatu hadhihi syajarah ka sifatil mu'min fil ajab. Sifat-sifat dari pohon ini seperti sifat-sifat mukmin. Dari sisi apa? Mengagumkannya, bukan yang sifat yang buruknya. Dzalika li'annal masal sifatun ajibah. Ini salah cetak ya. Sifatun. Masal, memang masal itu punya beberapa makna. Masal terkadang bermakna isim masdar, itu tamsil, perumpamaan. Terkadang masal artinya zat. Terkadang masal artinya wasf, yaitu sifat. Nah, di sini sifat yang mengagumkan. Masalul a'la, al-wasfu al-a'la. Qala al-Qadhi al-Aini. Ini jelas sesama dengan Ibnu Hajar ya. Wafat 893. Ya rahmatullah. Tayyib rahimahullah. Qauluhu masaluha bi fathil mim, ay sifatuhal ajibah, sifatnya yang mengagumkan. Wal masal wa in kana bi hasabil lughah as-sifah. Masal walaupun secara makna bahasa itu sifat, lakin la tusta'malu illa inda sifatil ajibah. Tetapi istilah masal tidak dipakai kecuali untuk sifat yang mengagumkan. Selesai dari Umdatul Qari. Wa qala al-Allamatul Qastolani rahimahullah, inna minasyajari syajaratan masaluha kamasal bi fathil mim wal musallas, yaitu ada sa fihima. Fihima yaitu apa? Di kalim ada dua ya. Lafaz masal muncul dua kali. Betul-betul dua-duanya ada sa. Sifatuhal ajibah, sifatnya yang mengagumkan, kasifatil muslim. Selesai dari Irsyadus Sari. Wa qaulu bin Umar radhiyallahu anhuma fa aratu an aqul,
maka saya ingin mengatakan hiya nakhlah. Fa idza ana asgharul qaum, ternyata ini idza fujaiyah ya, harf la mahalla lahu min al-i'rab. Yang setelahnya adalah isim. Ternyata saya adalah orang yang paling muda di kumpulan tadi. Fasakatu, maka saya diam. Hadza yadullu ala diqqati fahmi bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan kedalaman atau dalamnya pemahaman Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faham maksud dari hadis tadi adalah kurma. Ghaira anna haya'ahu wa sigharahu mana'ahu minal ijabah. Hanya saja rasa malu beliau dan usia muda beliau menghalangi beliau untuk menjawab. Qala al-Qadhi al-Aini rahimahullah ila qaulih wa anna bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini salah letak stripnya ya. Baik, fahima dzalikal ilm, beliau memahami ilmu tadi. Walakinnahu mana'ahu anil ibda haya'uhu wa sigharuh. Tetapi yang menghalangi beliau dari memulai memberi jawaban adalah rasa malu dan usia muda beliau. Selesai dari Umdatul Qari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa munasabatuhu litarjumah, sisi kesesuaiannya dengan bab ini, tajuk bab ini, anna bin Umar lamma dzakara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mas'alah, bahwasanya Ibnu Umar tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalah tadi, inda ihdharil jumari ilai, tatkala jantung pohon kurma itu tadi didatangkan pada beliau, fahima annal mas'ula anhu nakhlah. Beliau faham bahwasanya yang ditanyakan oleh Nabi adalah kurma. Fal fahmu fitnah, pemahaman adalah kecerdikan, fitnah kecerdasan. Yafhamu biha sahibuha minal kalam, yaitu pemiliknya, pemilik kecerdasan akan memahami dengan itu ucapan ma yaqtarinu bihi, apa yang menjadi qarinah, yaitu faktor penyertanya. Lewat faktor penyerta dia tahu apa yang difahami dari kalam tadi. Min qaulin aw fi'lin, dia dari qarinah ucapan atau perbuatan. Wa qad akhraja Ahmad fi hadis Abi Sa'id Al-Ati, Imam Ahmad meriwayatkan hadis di dalam hadis Abi Sa'id yang akan datang fil wafatin nabawiyah, tapi masih lama ya, tentang di masa menceritakan wafatnya Nabi. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abdan khayyarahullah, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah beri pilihan, apakah memilih kesenangan dunia atau apa yang di sisi Allah, lalu dia memilih yang di sisi Allah. Fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar menangis. Ya, beliau paham maksudnya, yaitu Nabi tidak ingin berlama-lama di dunia ketika diberi pilihan. Wa qala fadainaka bi abaina, kami menebus Anda dengan ayah-ayah kami. Fata'ajjaban nas, orang-orang merasa heran. Iya, kenapa Abu Bakar menangis? Seperti dalam riwayat yang lain, fama abka hadza syekh, apa yang menyebabkan syekh ini menangis? Mereka tidak paham. Padahal Nabi sekedar menyebutkan ada orang disuruh memilih apa yang di sisi Allah. Biasa mukmin akan memilih neraka, memilih akhirat, yaitu memilih kesenangan di surga di sisi Allah. Wa kana Abu Bakrin fahima minal maqam, Abu Bakar memahami dari posisi itu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itulah yang sedang diberi pilihan. Famin sama qal, maka dari sanalah Abu Bakar, dari sanalah qala Abu Sa'id berkata, fakana Abu Bakrin a'lama Nabi, Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu tentang Nabi di antara kami. Wallahul hadi ila shawab, Allah yang memberikan hidayah kepada ketepatan. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah, kurma. Fihi dalil, di dalamnya ada dalil annal alim, orang alim idza ata bil laghs, jika mendatangkan teka-teki betul ya, tebak-tebakan itu teka-teki. Summa ya'jazu tullabu, kemudian murid-muridnya tidak mampu menjawab,
Ya, anil jawab, tak mampu menjawab, yang bagilahu ayyubayyina lahum. Dia wajib, dia semestinya menerangkan pada mereka wajih as-shawab, sisi ketepatannya. Baik. Walal alamatul Munawi rahimahullah. Di antara faedah hadis ini, wamtihanul alim adhana talabatin, yaitu orang alim menguji pemikiran, pikiran dari para muridnya. Bima yadukku, dakto yadukku, betul. Dengan sesuatu yang rumit, ma'abayani, disertai dengan penjelasannya. Illam yafhamu, jika mereka tidak memahaminya. Ya, setelah itu wajib menjelaskan. Mereka bertanya, dijelaskan. Tidak boleh menunda penjelasan. Padahal waktunya sudah tiba, waktu untuk mereka memerlukan jawaban. Selesai dari Faidul Qadir. Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalam kitab beliau Al-Badrut Thaliq, ada di zaman dulu tokoh besar, memang pandai sastra, pandai ini, pandai itu. Kalau mengajar murid dengan bahasa yang susah-susah, ketika muridnya mengeluh, "Syekh, kami tak paham lah penjelasan macam ini." Kata dia, "Gak apa, biarkan aku mengajar seperti ini. Nanti kalian belajar, lama-lama kalian tahu." Ya kasihan, lalu untuk apa belajar sekarang? Sekarang tak ada gunanya. Nunggu murid-murid pandai dulu. Ya kalau pandai, kalau tak jumpa penjelasannya nanti kasihan. Baik, ini tentunya menyelisihi metode salah. Hadisun nasa bima ya'rifun. Baik, ajaklah manusia bicara dengan metode yang mereka pahami. Ma'ruf hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Muslim. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.